Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha Jepang memperluas investasi di Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo. Pemerintah menawarkan reformasi tata kelola, hilirisasi industri, transisi energi, serta dukungan Danantara sebagai jaminan keamanan investasi. Presiden juga membuka saluran pengaduan langsung, bahkan menyiapkan satgas untuk menghilangkan hambatan investasi. Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha Jepang untuk memperluas investasi di Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo. Ajakan ini disertai penegasan Indonesia merupakan negara terbuka yang mengandalkan perdagangan serta kemitraan ekonomi global. Pendekatan diplomasi non-blok menjadi landasan untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai negara termasuk Jepang. Selanjutnya, Presiden menyampaikan filosofi diplomasi Indonesia yang mendorong persahabatan luas dan minim konflik. Pendekatan ini dinilai menempatkan Indonesia pada posisi stabil di tengah dinamika geopolitik global, sehingga menjadi keuntungan bagi iklim investasi. Indonesia, as you know, we are open to the world. Our geography historically has meant that Indonesia is an open economy. We rely on trade. We rely on close economic partnership. That's why our foreign policy has always been that of non-alignment. Our philosophy is 1,000 friends, too few. One enemy, too many. Indonesia is in the comfortable position that we don't have any enemies. Di hadapan pengusaha Jepang, Presiden juga menyampaikan arah transformasi besar yang sedang dijalankan Indonesia. Reformasi mencakup tata kelola pemerintahan, penegakan supremasi hukum, serta upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Langkah ini dilakukan untuk membangun ekonomi modern dan rasional. Lebih lanjut, transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah menargetkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam negeri serta perlindungan mineral kritis sebagai aset strategis bagi generasi mendatang. Di samping itu, Presiden menyampaikan perhatian pada kelestarian lingkungan melalui reboisasi besar-besaran. Langkah ini diharapkan menjaga peran Indonesia sebagai penopang kesehatan planet sekaligus menjadi agenda bersama mitra internasional. Presiden juga menyampaikan percepatan transisi energi, khususnya pengembangan energi surya. Indonesia menargetkan kapasitas listrik signifikan dari energi terbarukan dalam waktu cepat sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan ketahanan energi. Selanjutnya, Presiden menawarkan kemitraan melalui Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis. Lembaga ini disebut memberikan rasa aman bagi investor melalui pengelolaan aset negara secara profesional dan akuntabel. Presiden juga menyampaikan reputasi Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangan sepanjang sejarah. Reputasi ini dinilai menjadi modal kepercayaan bagi investor global dalam menjalin kerjasama jangka panjang. And I think our reputation is very clear. This reputation is not 5, 10, 15 years old. It is, I think, already many, many decades. Indonesia has the reputation, as you know, we have never defaulted on any of our debts. And the results are very promising. Only in the first year of operations of our Sovereign Wealth Fund, we are seeing significant improvement in the results, some resulting in nearly 300% improvement in the return on assets.
Lebih lanjut, Presiden membuka saluran pengaduan langsung bagi pengusaha yang menghadapi kendala investasi di Indonesia. Pengaduan dapat disampaikan melalui perwakilan resmi atau kanal diplomatik agar dapat ditangani secara cepat. Untuk menangani hambatan, pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan kendala investasi. Satgas ini menangani permasalahan administrasi, keterlambatan proses, serta praktik yang merugikan investor. Sementara itu, pemerintah juga menjalankan deregulasi dan penyederhanaan aturan untuk mempercepat keputusan investasi. Langkah ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan global. If you have any problems, you can direct complain to me. You can directly complain to me through your ambassador, through your representatives, through MITI or JETRO or whatever, Kaidanren. I'm willing to receive complaints. We are trying to deregulate, to get rid of regulations that sometimes are irrational. This is not easy, but we are determined to simplify processes. We cannot buy time. We cannot negotiate with time. We cannot bargain with time. We can only make use of time efficiently. I believe that we must work together. We have worked together. The upgrading of our Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement will open new opportunities. This is the right moment to deepen our cooperation. We are ready, and we want to move forward. Pada akhirnya, Presiden mengajak pengusaha Jepang memperkuat kemitraan strategis. Kolaborasi teknologi dan pengalaman Jepang dipadukan dengan sumber daya dan pasar Indonesia diharapkan membuka peluang baru bagi kedua negara. Ya, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo menjadi momen berkesan bagi diaspora Indonesia. Salah satunya bagi seorang perawat lansia yang tinggal di Jepang. Ia berhasil bertemu langsung dan mendapatkan tanda tangan Presiden. Pertemuan ini menjadi pengalaman pertama baginya melihat kepala negara dari dekat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang hadir. Momen penyambutan ini menjadi pengalaman berkesan bagi sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Salah satu yang merasakan langsung momen ini adalah Mutiara Putri Utami Rukminto, warga Indonesia yang bekerja sebagai perawat lansia di Tokyo. Ia mengaku merasa gugup sekaligus bahagia saat berhasil bertemu langsung dengan Presiden. Dalam kesempatan itu, Mutiara berhasil mendapatkan tanda tangan Presiden pada buku berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Momen ini terjadi saat Presiden menyapa satu persatu diaspora yang hadir. Selanjutnya, Mutiara menyebut kesempatan itu datang ketika ia berada di posisi cukup dekat dengan Presiden yang memanfaatkan momen singkat ini untuk meminta tanda tangan sebagai kenang-kenangan. Menurutnya, suasana penyambutan berlangsung akrab dan Presiden menyapa diaspora secara langsung. Hal ini memberi kesempatan bagi warga Indonesia di Jepang untuk berinteraksi secara dekat. Saya deg-degan. ya di luar ini sih ekspektasi bisa bertemu, dan mungkin kan ini juga kesempatan untuk diaspora di Jepang ya bisa ketemu, dan alhamdulillah juga bisa bergabung dengan organisasi, dan ini juga kesempatan besar. Mungkin karena bapaknya buru-buru juga ya, lelah juga dalam perjalanan, jadi ya kesempatan untuk bisa bertemu langsung tuh ya dengan minta tanda tangan sih buku, dan itu belum bisa sih untuk berbicara langsung. Motivasinya supaya bisa juga ketemu dengan bapak. Arahannya dari ini sih ya, dari teman juga gitu, dan mungkin juga posisinya barisan juga di ujung pas banget dengan bapak, dan bapak juga sangat ramah juga kan, dan mendatangi satu persatu kami, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk tanda tangan seperti itu pertama kalinya. Selama ini ngeliatnya di YouTube, televisi. Bagi Mutiara, pertemuan ini menjadi pengalaman pertama melihat langsung sosok Presiden Republik Indonesia. Selama ini ia hanya menyaksikan melalui media dan platform digital.